Kalian pernah ngebayang nggak sih yang kita udah happy untuk pulang ke Indonesia dan tiba-tiba di airport Schiphol Amsterdam itu tuh waktu cuma 1 jam tapi aku ditahan nggak boleh berangkat. Paniknya minta ampun, waktu cuma 1 jam say, ya Allah. Hai, ketemu lagi dengan aku, Moa Ana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, teman-teman, di video kali ini, di vlog kali ini, aku mau menceritakan pengalaman pribadiku. Dan ini asli, ini benar-benar pengalaman pribadiku. Nah, aku merasa penting untuk menceritakan ini. Jadi, aku mau share apa yang pernah aku alamin. Dan ini bukan dari cerita ke cerita atau gimana, ini asli. Aku sendiri yang mengalaminya. Jadi ceritanya seperti ini. Pada 2017 itu tuh aku lupa bulan berapa itu ya. Aku pulang ke Indonesia. Itu tiket aku udah beli dari 3 bulan yang lalu sebelum aku berangkat itu. Jadi kita untuk menghindari tiket mahal itu kita selalu membeli tiket 3 bulan sebelumnya. Malah teman-teman ada yang udah dari 6 bulan sebelumnya gitu ya kan. Nah pada saat itu, pada harinya aku harus berangkat ke Indonesia. Udah seneng dong pastinya ya kan. Keluargaku, anak-anakku mereka udah besok mamaku datang ya kan gitu. Mereka udah ready untuk menjemput aku di airport. Nah pada aku dari sini kan, dari airport dari Denmark ini namanya airport Aalborg. Dari Aalborg ke Amsterdam. Di airport Aalborg sini aku nggak ada masalah, santai-santai aja gitu, lewat aja gitu kan. Nah yang jadi masalah pada saat itu adalah transit itu dari sini, dari Denmark nyampe ke ini Amsterdam itu cuma 1 jam waktunya. Jadi emang harus cepat. Aku harus cepet jalan. Bayangkan aja itu Amsterdam itu airportnya besar banget gitu ya kan. Emang bener-bener harus lihat mana rutenya, ini mana ini linknya kemana, pintu berapa, emang bener-bener. Terus customnya itu sangat ketat, ada 2 kali pemeriksaan gitu kan. Nah yang terakhir itu untuk pemeriksaan paspor gitu. Yang pertama itu barang-barang dulu dicek, udah selesai baru masuk ke custom. Jadi emang prosesnya panjang. Aku tuh selalu nervous emang karena waktunya nggak banyak, cuma 1 jam. Nah pas saat di custom yang jadi permasalahan, dicek paspor, oke. Terus paspor anak aku dilihat mukanya sama, gini sama. Terus yang jadi pertanyaan adalah mereka menanya, kamu punya surat izin membawa anak kamu? What? Oh no. Bingung gua. My God. Maksudnya surat izin apa? Aku kan bawa anakku. Iya, tapi kamu harus dapat surat izin yang tulis tangan atau ketik, tapi harus ada tanda tangan dia asli. Itu harus ada kalau kamu traveling cuma berdua dengan anak kamu. Aku bilang, loh, aku nggak punya pengalaman seperti itu. Aku nggak tahu peraturan itu. Oh, seharusnya kamu udah tahu karena itu peraturan bukan baru hari ini dibuat, udah lama. Gue bingungnya itu. Terus aku bilang gini, tapi ini beneran anak aku udah bawa akte lahirnya. Nah waktu itu aku udah wanti-wanti, siapa tahu ada masalah, aku bawa akte lahirnya. Kata mereka, nggak cukup, kamu harus ada surat izin membawa anak kamu, karena yang dihindarkan itu, yang dikhawatirkan adalah trafficking, penjualan anak atau melarikan anak. Nah ini ternyata nggak berlaku untuk aku aja, untuk suamiku juga begitu. Jadi kalau suamiku bawa anak aku tanpa aku, suamiku juga harus dapat surat izin dari aku yang bertanda tangan bla bla bla, mengizinkan suamiku membawa anakku jalan-jalan kemana, istilahnya yang keluar dari Eropa seperti itu ya kan. Pada saat itu si Luka ini lagi demam gitu kan, anak sakit itu mana ada planning sih gitu. Jadi itu tambah menguatkan si custom ini, aku membawa kabur anakku gitu. Jadi custom ini bilang gini, ma'am sorry, anakmu kayaknya sakit, katanya gitu. Iya emang sakit.
kalau sakit kenapa kamu bawa traveling? Loh, ini tiket kan gue beli dari 3 bulan yang lalu, nggak planning. Orang sakit mana ada yang planning sih? Oh ya, I can understand, but anak kamu nih kondisinya panas. Iya, aku udah kasih dia Panodil gitu kan. Aku bilang, terus kata dia, oke, ma'am, kamu take it easy, kita mau cek ininya, kata dia kan, surat-surat apa. Dia tanya, kamu ada surat permit kamu? Aku bilang, kamu cek aja yang kamu suka di dalam tas aku. Aku bilang, ya udah ambil aja, aku udah mengizinkan kamu untuk ngecek semuanya ini, apa yang kamu cari silahkan aja, aku bilang gitu kan. Terus mereka cari. Nah, yang jadi masalah waktu itu, izin tinggal aku, permit aku itu udah expired, bukan expired ya, udah habis. Tapi aku ada bawa surat izin tinggal aku tuh diperpanjang, cuman kartunya belum ada. Tapi aku dapat bawa surat dari pemerintahan sini, izin tinggal aku sedang diperpanjang gitu. Mereka juga bingung, ini orang kok surat-suratnya dabrak banget sih gitu kan. Nah, terus mereka bilang gini, ma'am, bisa nggak kita telepon suami kamu? Oh ya bisa, kebetulan suami aku lagi ada tugas di Amsterdam gitu kan. Aku bilang, iya bisa, suami aku lagi ada tugas di Amsterdam, aku bilang itu. Nah, mereka telepon, nggak diangkat. Ma'am, ini nggak diangkat. Coba lagi, try one more time, aku bilang gitu kan. Dicoba lagi. Kedua kali nggak diangkat. Custom kan nggak mau nelpon 2-3 kali sampai 100 gitu kan, sampai mereka yang ditelepon ini ngangkat, nggak mau seperti itu. 1-2 kali selesai gitu. Artinya fake ini orang gitu kan. Sampai aku bilang, kamu coba lihat ini di handphone aku, hubungan aku sama suami aku baik-baik aja. Lihat ini WhatsApp aku ini di kontak handphone aku my husband. Ma'am, kita nggak, itu data-data nggak cukup. Jadi kamu bisa bikin di semua kontak kamu itu namanya my husband atau love. Kita nggak tahu realnya suami kamu itu yang mana gitu kan. Nomor yang kamu kasih dia nggak angkat. Padahal waktu itu suami aku lagi ada di engine room gitu. Dia handphonenya nggak dibawa karena percuma dia bawa handphone kan. Karena dia selalu kalau dia ke engine room untuk kontrol itu dia nggak bawa handphonenya gitu. Nah, terus aku bilang, aku panik, semakin galau mikir, oh ya Tuhan, ini gagal lah gue liburan ke Indonesia, ke Jakarta, anak gue besok jemput gue itu sia-sia lah semua, udah, oh my god, ini finish lah ini, kebayang tiket angus, keluarga gue pasti kecewa gitu kan, karena yang tadinya mau senang-senang, mau jalan-jalan, ternyata nggak bisa berangkat karena surat izin membawa anak itu nggak aku punya gitu. Nah, akhirnya setelah mereka diskusi sesama ada beberapa customs itu, akhirnya dia bilang gini, ma'am, untuk kali ini kita bisa memaafkan kamu karena ketolongnya tadi ada surat akte lahir dan izin tinggal aku tuh lagi udah diperpanjang dalam proses perpanjang gitu kan. Nah, udah gitu waktu tinggal 15 menit gitu. Terus kata dia gini, ini sekarang 15 menit, aku udah nggak tahu lagi nih kemana arah pintunya karena udah panik. Aku bilang gitu. Oke, nggak usah khawatir, kami akan antar kamu, kata gitu, pakai itu kereta apa tuh, semacam motor untuk di airport itu biasa kan. Akhirnya gue senang banget, oh my god, akhirnya gue bisa lolos juga, bisa keluar juga. Cuman dia bilang gini, next time kita akan udah ada rekodnya muka kamu di sini katanya. Jadi kalau someday kalau kamu bilang kamu nggak ada surat izin itu, kita nggak akan lepaskan kamu seperti saat ini. Jadi ini untuk pertama kali dan terakhir kali kamu nggak ada reason untuk bilang sorry, I'm forget or whenever, nggak bisa seperti itu. Jadi kata mereka, anak di bawah 12 tahun itu wajib membawa orang tua kalau tidak berdua, kedua orang tua. Makanya aku traveling sendirian sama anakku atau suamiku traveling sendirian sama anakku. Itu tuh harus ada surat izin dari istri atau dari suami gitu kan. Tapi kalau traveling bareng sekeluarga, mama dan papanya pergi, itu nggak perlu gitu kan. Nah, jadi yang ditakutkan selama ini banyak case gitu kan, banyak masalah yang
ternyata istrinya pulang ke Asia membawa anaknya. Nah, nanti suaminya kelabakan, telepon customer, telepon ke duta, ke negara ini, dari mana asal istrinya gitu kan, banyak ke Thailand atau Vietnam atau Indonesia. Jadi atau penjualan anak seperti itu yang dicegah gitu kan, untuk trafficking gitu, atau membawa lari anak, karena banyak banget kasus yang salah satu orang tua membawa lari anak karena pengen hak asuh anak itu ada di mereka, seperti itu. Jadi itu yang dihindarkan. Nah, jadi aku merasa aku perlu men-share ini ke teman-teman, supaya teman-teman yang kalau nanti umpamanya mereka ada di luar negeri, di Eropa seperti ini, mereka harus melewatin pintu keluarnya Amsterdam itu pasti ditahan, dicek dan ditanya, karena setiap tahun aku berangkat itu pasti mereka tanya, ada surat izin, itu pasti seperti itu ya kan. Jadi pengalaman aku ini aku mau bagikan ke teman-teman supaya teman-teman tahu apa yang harus dibawa kalau traveling sendiri. Di video kali ini apa yang aku ceritakan tadi mengenai surat izin membawa anak itu penting banget. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi suatu saat kalau teman-teman traveling sendiri dengan anak, jadi nggak kebingungan masalah itu. Sayang kan, yang waktunya kita bisa happy akhirnya bisa holiday tertunda cuma karena kertas selembar ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat buat teman-teman semua, dan see you in next video. Bye.